NATO tegur Uni Eropa soal perang Rusia dan Ukraina. Ada apa? NATO tegur Uni Eropa soal perang Rusia dan Ukraina. Ada apa? Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO memberi teguran kepada negara-negara Eropa terkait dukungannya untuk Ukraina dalam menghadapi serangan Rusia. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mendesak anggota Parlemen Eropa untuk berhenti mengeluh dan meningkatkan dan memberikan dukungan ke Ukraina. Harga yang kami bayar sebagai Uni Eropa, sebagai NATO adalah harga yang dapat kami ukur dalam mata uang. Harga yang mereka bayar diukur dengan nyawa yang hilang setiap hari, kata Stoltenberg dikutip dari CNBC Internasional. Kita harus berhenti mengeluh dan melangkah dan memberikan dukungan. Stoltenberg mengatakan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa harus bertujuan memberikan dukungan substansial ke Ukraina untuk waktu yang lama, karena harga yang harus dibayar jika tidak melakukan itu akan jauh lebih besar. Adalah kepentingan kami untuk membantu Ukraina, karena Anda harus memahami bahwa jika Ukraina kalah, itu berbahaya bagi kami. Jika Anda tidak peduli dengan aspek moral ini, mendukung rakyat Ukraina, Anda harus peduli dengan kepentingan keamanan Anda sendiri. Menurutnya, dukungan tersebut bisa diwujudkan dengan sanksi ekonomi hingga bantuan kemanusiaan. Teori bidak catur Putin Ukraina cuma dimanfaatkan Amerika dan NATO. Tidak bisa dipungkiri bahwa Amerika Serikat dan negara-negara anggota Fakta Pertahanan Atlantik Utara dianggap sebagai dewa penolong oleh Ukraina. Ribuan senjata dan dana ratusan juta dolar yang digelontorkan Amerika Serikat beserta anggota NATO lainnya jadi modal Ukraina dalam perang melawan Rusia. Sejumlah bantuan masif baik senjata maupun dukungan finansial bagi oase di tengah padang pasir bagi Ukraina. Akan tetapi Presiden Rusia Vladimir Putin meyakini ada maksud dibalik sokongan Amerika, Inggris, dan negara-negara NATO lainnya. Dilansir Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS, Putin memahami bahwa pemerintah Ukraina menganggap dukungan yang diberikan Barat dan NATO semata-mata adalah bentuk solidaritas. Usai menerima banyaknya bantuan senjata dan dana, Ukraina seakan mengikuti apa yang disuarakan Amerika dan NATO kepada dunia. Padahal menurut Putin, Ukraina hanya dijadikan alat oleh Amerika dan NATO untuk mencapai kepentingannya. Seruan kepada Ukraina untuk melanjutkan operasi tempur dan seruan untuk menolak pembicaraan hanya membuktikan petunjuk kami bahwa Ukraina bukanlah tujuan dan kepentingan Ukraina bukanlah tujuan bagi Barat dan NATO, ujar Putin. Dalam kacamata Putin, Amerika dan NATO memiliki agenda sendiri untuk membuat aliansi mereka terlihat hebat di mata dunia. Padahal di sisi lain Amerika dan NATO tengah menjalankan ekspansi hegemoni kekuatannya, baik secara militer, politik, dan ekonomi. Ini adalah instrumen yang digunakan untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Artinya negara-negara terkemuka NATO hanya ingin menegaskan diri mereka sendiri, kata Putin melanjutkan. Untuk menegaskan peran mereka di dunia bukan kepemimpinan mereka tapi hegemoni mereka dalam arti langsung ambisi kekaisaran mereka. Itu saja. Putin meminta publik benar-benar bisa melihat dengan jelas tindakan dan sikap Amerika beserta NATO dengan berbagai cara. Amerika dan NATO kerap memaksa dunia untuk berpandangan sama. Jika memiliki pandangan sama, maka komunitas itu akan dijadikan sebagai sekutu. Tapi apabila punya pandangan yang berbeda, maka Amerika dan NATO tidak segan menjadikan negara tersebut musuh bersama. Fakta bahwa mereka selalu menekankan sifat luar biasa mereka memaksa komunitas dunia bahwa tesis siapa yang tidak setuju dengan kami adalah lawan kami. Itu adalah manifestasi dari kebijakan yang sama. Tidak ada yang baru bagi kami dalam hal itu, ujar Putin. Resmi Putin tantang Amerika dan NATO perang lawan Rusia. Pengerahan pasukan militer Amerika Serikat ke sejumlah negara Eropa diiringi dengan terus berdatangannya ribuan senjata
dari negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara ke Ukraina. Akhirnya direspon Presiden Rusia Vladimir Putin. Berbicara dalam konferensi tingkat tinggi NATO akhir Juni 2022 lalu, Presiden Amerika Joe Biden secara resmi mengumumkan pengerahan tambahan pasukan ke sejumlah negara Eropa. Salah satu yang pasti akan dibuat oleh Amerika adalah pangkalan militer di Polandia, pos komando garis depan KOP 5, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, US Armed Force, akan melengkapi unit militer Amerika Serikat yang sudah berbasis di Rumania. Biden juga memastikan Amerika akan menambah skuadron jet tempur siluman F-35 Lightning II ke Inggris dan sejumlah armada kapal perang ke Spanyol. Sikap Amerika dan NATO saat itu sama sekali tidak direspon oleh Rusia. Di sisi lain, pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia malah berhasil merebut kendali Oblast Provinsi Luhansk yang berada di wilayah timur Ukraina. Unit militer Rusia bahkan sudah hampir menguasai seluruh wilayah Oblast Donetsk yang juga dihuni oleh kelompok separatis pro-Rusia Republik Rakyat Donetsk. Rusia dituding Amerika dan sekutunya dalam NATO tidak mengindahkan peringatan yang sudah diberikan. Aliansi Pertahanan Negara Barat itu juga menganggap Rusia sama sekali tidak punya keinginan untuk berdamai dan menghentikan agresi di Ukraina. Setelah hampir 5 bulan operasi militer khusus Rusia berlangsung di Ukraina, Putin akhirnya angkat suara. Dengan tegas, mantan perwira Badan Intelijen Uni Soviet ini mempersilahkan Amerika dan sekutunya untuk turun ke medan perang melawan Rusia. Kami mendengar akhir-akhir ini bahwa mereka ingin mengalahkan kami di medan perang. Apa yang bisa Anda katakan? Biarkan mereka mencobanya, ucap Putin dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Lebih lanjut, Putin membantah tuduhan Amerika dan negara-negara anggota NATO yang menyebut Rusia tidak memiliki itikat baik untuk melakukan negosiasi gencatan senjata. Putin menuduh balik Amerika dan NATO lah yang justru tidak bersedia berhadapan langsung dengan Rusia di meja perjanjian perdamaian. Kami tidak menyerah pada pembicaraan damai, tapi mereka menolak untuk berbicara. Harus mengetahui bahwa semakin lama mereka melakukannya, semakin sulit untuk mencapai kesepakatan dengan kami, kata Putin.